dari berbagai jenis kehidupan yang kita ketahui. Ada kehidupan Zoe, kehidupan bios, dan kehidupan psuhe. Tuhan mengendaki untuk kita bisa terus menjagai, menumbuhkan, dan menjalani kehidupan sehari-hari berdasarkan kehidupan Zoe. Yesus sudah memberikan jenis kehidupan Zoe itu saat kita mengalami kelahiran baru. Dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 13-14 Alkitab mencatat, jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10 mencatat, "Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Kehidupan Zoe harus menjadi mata air kehidupan dalam berbagai aspek hidup sehari-hari kita, bukan hanya dalam aspek kerohanian belaka. Dalam mempelajari timeline kehidupan Yesus, saya menemukan bagaimana berbagai event, peristiwa dan situasi yang memang harus Yesus hadapi, dihadapi dengan berpatokan pada kehidupan Zoe yang ada di dalam dirinya. Yesus adalah pionir dan pola yang menyatakan bagaimana kita sebagai orang percaya atau umat tebusan dapat terus menjalani kehidupan sehari-hari di dalam keilahiannya dan menelan maut yang ada di sekitar hidup kita dari posisi berkemenangan yang sudah Tuhan sediakan dalam hidup kita. 1 Korintus 15 ayat 53 dan 54. Yang pertama, Yesus bertumbuh dalam hikmat, stature, dan favor. Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-52 mencatat, "Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Tuhan dan manusia." Dalam Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-52 yang sama, dalam terjemahan New King James Version dicatat, "And Jesus increased in wisdom and stature, and in favor with God and man." Menarik untuk memperhatikan bahwa hikmat, stature atau reputasi, dan favor atau perkenanan dalam hidup Yesus bertambah atau bertumbuh melalui proses penempaan. Kata bertambah ditulis dengan menggunakan kata Yunani prokopto yang dapat diartikan sebagai bertumbuh atau bertambah panjang dengan cara dipalu berkali-kali seperti pekerjaan seorang tukang besi. Saya meyakini bahwa untuk orang percaya juga terus menikmati pertumbuhan atau bertambah dalam hikmat, dia juga perlu mengalami berbagai penempaan. Akan ada berbagai situasi, peristiwa, keadaan yang diperhadapkan Tuhan dalam hidup kita untuk dapat kita tanggulangi. Situasi, keadaan, atau peristiwa tersebut tidak akan pernah hilang meski kita sudah berdoa, berpuasa, dan sebagainya. Karena memang situasi, keadaan, atau peristiwa tersebut adalah merupakan hasil rekayasa tangan Tuhan yang sedang menempa kita, sehingga terjadi pertumbuhan ataupun pertambahan dalam hidup kita. Sebelum kita bergerak untuk bangkit dan menanggulangi apa yang masih kurang dari hidup kita, tidak akan terjadi perubahan situasi, peristiwa, atau keadaan apapun. Tapi begitu kita bangkit dalam kuasa roh dan bertindak untuk menanggulangi apa yang masih kurang dalam hidup kita, barulah tangan Tuhan akan mengkondisikan terjadinya terobosan dan perubahan dalam hidup kita. B. Kata hikmat ditulis dengan kata Yunani Sophia yang dapat diartikan sebagai luas, penuh kecerdasan. Sering dipakai untuk menggambarkan seseorang yang memiliki wawasan dan pengetahuan atau berpikir yang luas. Pertumbuhan hikmat dalam hidup Yesus digambarkan sebagai pertumbuhan dalam mengenali cara kerja dan pola Bapa. Juga digambarkan sebagai suatu proses pembentukan yang mencetak hidup Yesus menjadi pribadi yang selalu melakukan hal yang baik atau yang benar, menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Amsal 3 ayat 3-4. Saya meyakini
bahwa ketika orang percaya terus mengkondisikan dirinya untuk melekat kepada pokok anggur yang benar, Yohanes 15 ayat 1-8, maka dia akan terus mengalami bagaimana tempaan kehidupan maupun tempaan yang berasal dari firman dan roh akan mengkondisikan dirinya untuk jadi mengenali cara kerja Tuhan di berbagai aspek ataupun area kehidupan, dan pada saat yang sama mencetak ulang hidupnya untuk menjadi pribadi yang memiliki kecenderungan hati selalu tertuju kepada kebenaran, melakukan hal yang baik, dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab serta memiliki nature yang baik. C. Melalui pekerjaan firman dan roh dalam hidup orang percaya, Tuhan sedang terus membangun hidup orang yang bersangkutan agar ia menjadi semakin cocok untuk melakukan sesuatu sesuai dengan rancangan yang sudah Tuhan miliki untuk orang yang bersangkutan. Misalkan, untuk seseorang berfungsi sebagai seorang anggota dewan, otomatis orang tersebut dituntut untuk memiliki suatu kompetensi tertentu. Melalui pekerjaan firman dan rohnya, Tuhan akan membuat kompetensi yang harus dimiliki orang yang bersangkutan sebelum dia mulai difungsikan di area-area tertentu tersebut dapat terus ditumbuhkan, walau dengan cara ditempa, seperti besi di tangan seorang tukang besi, dibentuk menjadi sesuatu seperti yang diinginkan oleh sang tukang besi. Tapi proses penumbuhan kompetensi tersebut akan terjadi secara natural, sesuai dengan besaran passion yang ia izinkan berkobar dan menggerakkan dirinya untuk belajar, mengisi dirinya dengan berbagai informasi serta ilmu yang ia butuhkan, dan menambahkan apa yang masih kurang dalam hidupnya. Saya meyakini bersamaan orang percaya yang bersangkutan terus menambahkan apa yang masih kurang dalam hidupnya, belajar mengenali cara kerja dan pola Tuhan, serta memberi dirinya untuk dicetak menjadi pribadi yang selalu berbuat baik atau benar, bisa dipercaya dan bertanggung jawab, maka perkenanan atau favor menjadi disukai oleh Allah dan manusia, otomatis akan menjadi porsi setiap kita. Amin.